Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NPM 2151020193, Prodi Perbankan Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mominatul Hasyimi, ME SY, tentang mereview jurnal Adab-adab membaca Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya ya. Adab membaca Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, ketika, dan sesudahnya. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Artinya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukannya agar bacaan Al-Quran dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, niat adab membaca Al-Quran. Sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah, artinya mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Selanjutnya, niat merupakan suatu dasar semua pengalaman. Diterangkan suatu hadis, artinya sebenarnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sebenarnya tiap-tiap seseorang tergantung apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya kepadanya. Selanjutnya, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya diisyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Ini dapat dihilangkan melalui bersuci, melalui wudhu. Membaca Al-Quran bagi seseorang yang menanggung hadas besar yang diakibatkan karena keluar air mani atau senggama, ini dapat dihilangkan dengan bersuci melalui mandi junub. Yang C, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran diisyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat. Sholat sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang-orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dikiaskan dengan doa. Menurut bahasa, doa merupakan dari perbuatan sholat. Menurut Abu Suja, bahwa sholat menurut bahasa adalah doa. 10 salat diisyaratkan menghadap kiblat. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. D, menutup aurat. Membaca Al-Quran diisyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Membaca ayat Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya sholat seseorang, sedangkan orang yang mengerjakan sholat diharuskan menutup aurat. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Artinya, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Orang laki-laki, hamba mukatab, menutup di antara pusar dan lutut, dan wanita merdeka menutup seluruh tubuh kecuali di wajah dan kedua telapak tangannya. Yang E, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci. Ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci.
Pakaian yang bersih artinya pakaian yang tidak terdapat halangan yang melekat padanya. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Yang G. Membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran diisyaratkan membaca ta'awuz sebelum membaca, karena ta'awuz merupakan lafadz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Firman Allah artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Membaca ta'awuz merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Dengan perlindungan Allah dari godaan, hati seorang pembaca Al-Quran dapat tenang dan dapat konsentrasi ketika membacanya, dan akan memperoleh hasil bacaan yang maksimal. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran seharusnya memenuhi beberapa hal, antara lain, yang A. Membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtidak dan wakofnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. B. Memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Nabi SAW, artinya, hiasilah suara-suaramu dengan bacaan Al-Quran. Firman Allah artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. C. Membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Mengeraskan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. D. Mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Mengingat isi bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi. Yang E. Menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah, artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Menghayati bacaan Al-Quran dapat diketahui dengan cara merasakan lewat getaran hati ketika dibacanya dan menambah kualitas iman seseorang. Firman Allah artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Yang F. Menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencurahkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Menangis ketika mendengarkannya disebabkan karena mengetahui kebenaran isi-isi kandungan Al-Quran setelah mereka ketahuinya. Yang terakhir, adab sesudah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, mengambil pengajaran.
A. Berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya merumuskan permasalahan dan pemecahannya didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengamalan menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Allah artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah perintah Allah. Berpegang teguh pada Al-Quran dengan cara bermuhasabah, yaitu meneliti ulang dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sudah sesuai dengan nilai-nilai nas Al-Quran atau belum? Yang B. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran. Pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Yang C. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul. Yang tercantum dalam Al-Hadis, mencintai Allah dan Rasul-Nya diperintahkan oleh Allah. Artinya, katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat menambah keimanan seseorang dalam berpegang pada ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang D. Meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasul digambarkan dalam Al-Quran artinya, Sa'id bin Hashim berkata, saya datang kepada Aisyah radhiyallahu bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Ia menjawab, betul, akhlak Rasul SAW adalah Al-Quran. Yang E. Muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangankan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Muhasabah diperintahkan Allah artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi kesimpulannya, membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya agar terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab untuk menjalankannya, yaitu adab sebelum, ketika, dan setelah membaca Al-Quran. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.